Orang-orang yang takut bermimpi itu adalah orang yang paling termiskin di dunia. Kenapa? Karena ya mimpi itu kan gratis. Masa untuk bermimpi kita tidak punya, ya kan? Bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya adalah jadilah bintang itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Burhan SJ di Note Podcast. Nah, seperti biasanya kita akan kembali berdiskusi dengan tokoh-tokoh pemuda di Kabupaten Sinjai. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan di depan saya ini adalah salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Sinjai. Beliau adalah lulusan Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Jurusan apa, Pak, Bu? Ibu. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Seperti biasanya mungkin tidak elok rasanya ketika kita tidak saling mengenal dulu untuk berdiskusi lebih jauh. Olehnya itu saya berikan kesempatan kepada Kakak Al ya untuk memperkenalkan diri dan sedikit bercerita tentang latar belakangnya. Silahkan Kakak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya minta untuk nggak usah pakai kak saja, Kak. Iya. Panggil nama saja. Panggil sayang ya. Panggil nama, Kak. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Ayu Almawaza. Biasa teman-teman panggil Al. Itu, Kak. Nama Lahir saja. di mana? Lahir di negeri tetangga Malaysia. Oh, di Malaysia. Tanggal 29 November 1999. Sudah tua ternyata ya. Masih muda, Kak. Mungkin jenjang pendidikannya kan sekarang sudah sarjana, sedikit bercerita. Jenjang pendidikan itu tahun 2017 lalu memilih jurusan bahasa Inggris dan alhamdulillah menyelesaikan di tahun kemarin. Bahasa Inggris? Iya, Kak. Keren. Apa inspirasinya ambil jurusan bahasa Inggris? Karena ketika kita menguasai bahasa orang lain, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Apalagi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Wih, keren sekali. Jauh sekali impian Anda sementara beradaptasi dengan bahasa lokal, bahasa ibu pun mungkin Anda tidak terlalu fasih. Bisa? Insya Allah bisa, Kak. Anda kuliah berapa tahun? 17 sampai 24, Kak. 4 tahun, luar biasa. Saya saja kuliah 8 tahun saya kurang lebih. Mungkin Anda nih anak perempuan yang aktif di berbagai organisasi. Salah satunya Anda aktif di mana? Di IMM, Kak. IMM sebagai? Kabit Hikmah. Kabit? BC IMM Sinjai. Kabit? Hikmah. Hikmah dan? Kebijakan publik. Di bidang itu apa saja programnya? Seperti melihat apa-apa saja yang menjadi ketimpangan masyarakat di luar sana. Kemudian dalam mengkawal isu-isu baik itu daerah, nasional, dan segala apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri. Wih, luar biasa. Nah, Belajar, Kak. Sebentar mungkin kita akan masuk di sana untuk berdiskusi di situ, tapi sebelum lanjut saya mau bertanya dulu. Statusnya mungkin? Apa ya statusnya? Iya kan? Publik selalu kadang bertanya-tanya pada narasumber. Oke, statusnya saat ini Masih single. ya, Kak. Kurang lebih ya. Ya. Tapi sekarang menetap di mana? Di Sinjai, di Sinjai? ya, Sinjai Timur. Sinjai Timur ya? Nggak lanjutkan studi? Rencana, Kak, tapi baru cari. Kalau dapat punya kesempatan lanjutkan Ya, studi, pasti. ambil jurusan apa? Ambil jurusan yang sama, Mau jadi dosen? Punya cita-cita sih banyak. Cuman kalau dibilang impian kayak penulis, itu penulis. Kemudian banyak lah, Kak. Apa yang membuat Anda punya impian jadi penulis? Karena menulis itu ya kita dianggap lah oleh sejarah. Kemudian seperti apa yang dikatakan oleh para mudia Anantatur. Apa katanya?
ketika kita menulis maka kita tidak akan dilupakan oleh sejarah seperti itu. Benar. Jadi, ya apalagi pepatah mengatakan ketika ilmu pengetahuan itu tidak ditulis maka dia akan lari seperti ya ibarat hewan peliharaan yang liar seperti Gitu. itu. Jadi selama ini Anda menulis pengetahuan. Iya. Tapi Anda sudah pernah mencoba menulis buku mungkin? Doakan, Kak, atau sering menulis artikel? Puisi Sering. Artikel. Dimuat di mana? puisi dikonsumsi pribadi, belum dipublikasikan. Tapi kalau ikut lomba ya Sering. biasa. Pernah dapat juara? Ya alhamdulillah sering. Wih, keren sekali. Tidak sia-sia saya berdiskusi dengan Anda. Ya itu. Jadi sedikit juga ini saya di organisasi kan jabatan Anda sebagai kepala bidang. Pertama saya ingin bertanya kepada Anda. Kita ini kan tinggal di salah satu kabupaten yang dengan kurang lebih 67 desa 13 kelurahan di 9 kecamatan ya. Iya, Di iya, Kabupaten Kak. Sinjai. Yakin dikenal dengan bumi Pandrita kita. Iya. Nah, saya ingin bertanya benar, bagaimana Anda sebagai seorang perempuan yang aktif di organisasi pasti kritis melihat Kabupaten Sinjai secara universal? Oke. Kalau saya Sinjai itu salah satu daerah yang potensial menurut saya. Kenapa potensial? Karena ya saya sebelumnya mau mengatakan bahwa saya bangga tinggal di daerah Sinjai. Kenapa? Karena saya ya berdasarkan apa yang saya baca, Kak, Iya. menurut kedangkalan ilmu saya, Sinjai itu kan menarik filosofinya dari kata sijai ya. Kemudian sijai itu kan seperti yang kita ketahui bahwa sulaman lah gitu untuk mempersatukan. Nah, simbol Sinjai itu kan bersatu. Nah, Sinjai bersatu. Cuman saat ini ketika kita ingin melihat sumber kekayaan yang dimiliki oleh Sinjai, Sinjai itu terletak di negara yang ya boleh dikata sebagai negara yang Surga di iya pelosok negeri. gitu, Kak. Ada gunung ya, kita bisa bereksplorasi ke sana. Bereksplorasi atau mengeksploitasi? Oke, bagi orang-orang yang tidak mengetahui itu, Kak. Ya, kemudian ada laut, kita bisa ya intinya Iya, segala menyelam apapun. atau mereklamasi. Oke, intinya segala apa yang kita ingin cicipi oleh misalnya kita butuh segala bentuk ketenangan dan semacamnya ya kita bisa. Kemudian yang sekarang ini menurut saya yang dilupakan oleh orang-orang Sinjai, terutama pemuda saat ini adalah bagaimana pemuda sekarang saya lihat cukup inovatif untuk melestarikan apa-apa saja yang menjadi untuk meningkatkan taraf perekonomian, mungkin dari segi pengelolaan daur ulang limbah ataukah pengelolaan kayak misal pembuatan jus begitu, Kak, jus markisa dan semacamnya. Cuman ada yang hilang dari yang hilang untuk dilestarikan dari Kabupaten Sinjai. Saya pernah waktu pemilihan pernah itu disampaikan sama teman, kenapa tidak ikut pada saat merancang apa-apa saja menjadi visi misi dan masukan untuk Pak Seto, Pak Bupati. Pak Bupati. Saya pernah sampai hari ini menurut pengalaman saya ya, Kak, saya belum menemukan komunitas dari pemuda itu sendiri yang melestarikan apa yang menjadi budayanya di Sinjai. Misal contoh, tidak ada komunitas yang melestarikan bahasa daerahnya sendiri, aksara lontara. Sekarang itu aksara lontara itu jangankan untuk dilestarikan, Kak, untuk dipakai saja. Iya, saya membayangkan masyarakat Sinjai sama dengan Anda. Terobsesi untuk belajar bahasa Inggris sebab itu adalah bahasa internasional. No, I mean enggak begitu, Kak. Tapi untuk menemukan teman untuk melestarikan itu ya maksudnya tidak ada upaya dari pemerintah. Kita berteman, boleh ajak saya? Boleh. Ya baru kenal, Kak. Oh, baru kenal ya. Oke, jadi seperti itu, Kak. Yang ingin saya rasa kearifan lokal dari Sinjai itu sendiri sudah punah, semakin terkikis oleh
apa ya? Sekarang itu pemuda lebih banyak Menurut ke Anda game. menurut Anda penyebabnya pemuda atau memang tidak ada kebijakan pemerintah yang mendorong itu untuk dibudayakan? Kalau saya dua-duanya sih Kak, tidak ada kebijakan mungkin juga Bagaimana karena Anda menjelaskan keduanya itu? Hilangnya kalau budaya. mengupayakan itu sampai hari ini sampai hari ini tidak ada komunitas yang membentuk itu gitu. Tidak ada kesadaran yang dimiliki oleh pemuda untuk melestarikan itu seperti itu. Maksudnya biasanya di daerah-daerah yang lain Kak lebih dilestarikan lah bahasa Bugisnya itu. Tapi Tapi menurut sekarang Anda yang memang di Sinjai budaya itu diberikan ruang atau tidak sih oleh pemerintah? boleh mungkin saja Karena diberikan kita ini kan ruang. negara hukum, segala aktivitas masyarakat demikian pemerintah itu harus diatur berdasarkan regulasi dalam bentuk kebijakan. Contohnya misalnya kebudayaan, seperti yang Anda maksud tadi. Itu kan kalau saya tidak salah, itu kurang lebih 4 tahun ya diperjuangkan oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Sinjai untuk kemudian berhasil melahirkan satu perda yang disahkan sebagai Perda nomor 1 tahun 2019, 3 tahun yang lalu. Iya. Itu lama bertahun-tahun diperjuangkan. Itu untuk mengakomodir segala adat budaya yang ada di Kabupaten Sinjai. Dari situ saya melihat memang kurang ya partisipasi pemerintah dan obsesinya mungkin memang tidak ada untuk meningkatkan kembali budaya seperti yang dibahasakan tadi. Atau bagaimana Anda melihat itu? Kalau saya seperti itu Kak, cuman ditambah juga sama kepekaannya pemuda saat ini tanpa maksudnya kalau itu yang kita tidak jaga, itu yang tidak kita lestarikan, maka otomatis ya akan punah dan akan hilang itu identitas dan marwahnya Sinjai itu seperti itu Kak. Itu marwahnya Sinjai ya. Yang itu seharusnya juga dipertahankan. seharusnya ya Kak. Tapi ada satu budaya yang dipertahankan masyarakat Sinjai. Apa itu? Budaya patriarki. Iya. Iya kan teman-teman saya banyak ya, Bang. Teman-teman saya sering berdiskusi dengan teman-teman perempuan. Dan dia merasa menyesal terlahir di Indonesia. Kenapa? Karena begitu tersiksanya dia dalam tatanan patriarki. Tapi di Sinjai sendiri bagaimana Anda merasa tinggal di Sinjai dan sebagai seorang perempuan dengan berbagai macam budaya seperti yang saya bahasakan? Kalau menurut saya di Sinjai itu eksistensi perempuan. Eksistensi perempuan itu sudah mulai meningkat, cuman saja masih mau dipupuk. Kenapa masih mau dipupuk? Kenapa saya bilang sudah meningkat? Karena saat ini kita tahu bahwa orang yang bersanding dengan Pak Seto sekarang kan perempuan. Wakil Bupati maksudnya? Ibu Haji Andi Kartini Otong. Dan saya rasa itu yang boleh dikata ya menantang perempuan lah gitu untuk bagaimana melihat bahwa perempuan itu sebenarnya bukan cuman tempatnya ya itu yang di 3 tempat itu yang seperti yang dikenal pada orang-orang. Di mana itu yang 3 tempatnya? Di kasur, di sumur, dan di dapur. Di dapur ya. Tapi perempuan itu perlu mengasah apa saja yang dimilikinya, potensi apa saja yang dimilikinya dari segi pengetahuan, skill dan hal apapun yang perlu dia lestarikan di dalam dirinya gitu, galih potensi yang dimiliki. Kenapa perempuan harus belajar banyak? Karena perempuan itu kan madrasah pertama untuk regenerasi. Nah, ketika madrasahnya yang lemah, yang tidak memiliki nutrisi, suplai dan semacamnya, ya otomatis regenerasinya ya tanda tanya gitu Kak. Jadi gitu. iya, jadi kan. Tetapi bagaimana Anda menanggapi itu dibalik banyaknya stigma yang mengatakan bahwa kau perempuan tidak perlu belajar tinggi-tinggi lah, tuh ujung-ujungnya kau akan kembali ke ranah domestik. Ya menurut saya kita perlihatkan eksistensi itu, buktikan bahwa perempuan itu juga bisa berperan seperti itu. Bukan cuman seperti yang kita tahu bahwa astronot itu dulunya laki-laki, tapi sekarang ada perempuan, kemudian tentara ada perempuan, polisi ada perempuan, presiden pun di ranah tingkat tertingginya Indonesia kan pernah ada perempuan. Iya. Makanya itu. Dan apakah saat perempuan yang memimpin Indonesia ini bagaimana kualitas? Ya, dan tapi sama ya. Ya, tapi setidaknya ada mendorong menjadi motivasi gitu bagi membuka ruang bagi teman-teman perempuan untuk terlibat di ranah publik ya. Betul. Tapi kan sekarang sudah terbuka untuk perempuan di parlemen, kalau tidak salah sudah ada kurang lebih 30% kota untuk perempuan. Iya. Itu adalah peluang untuk nanti. Iya Kak, itulah saat ini masih sementara belajar untuk melihat bagaimana potensi, peluang. Iya. Tapi memang punya impian untuk masuk politisi. Nanti dilihat. Anda biasanya kan mahasiswa menganggap politik itu buruk dan
Jangankan masuk mendengar kata politik itu aja ilfil. Selagi mau belajar ya, kenapa tidak? Karena itu tadi bahwa setiap peluang itu bukan kita, maksudnya bukan peluang yang mendatangi kita, tapi kita yang mengambil setiap peluang yang ada gitu, kesempatan yang ada. Ya seperti ibarat pisau itu kan Kak, kalau diasah kan semakin tajam. Nah, sama dengan manusia, kalau semakin mengasah skillnya, belajar dan semacamnya, ya dia juga akan lebih mampu gitu. Ya selama hendak menyerah. Korelasinya dengan politik? Korelasinya dengan politik ya, kalau misalnya kita biasa ada orang yang misal tidak pede atau menganggap buruk, lalu siapa lagi yang akan kita harapkan gitu untuk masuk di ranah politik, atau siapa yang akan kita berikan kesempatan begitu, apalagi ketika kita membahasakan tentang perempuan-perempuan yang mungkin saja di luar sana ada yang insecure ataukah lebih janganlah kita membantu pendapat orang-orang di luar sana bahwa laki-laki saja yang bisa, tapi tunjukkan bahwa perempuan itu mampu untuk bersaing. Gitu. Iya, kan banyak orang bilang kenapa tidak mau terlibat dalam dunia politik. Katanya dari tahun-tahun 70-an orang sudah bilang kalau bukan kita siapa lagi. Toh ujung-ujungnya setelah masuk dia juga melakukan hal yang sama. Ya, pada dasarnya memang kadang ya namanya manusiawi ya kadang, tapi kadang ceritanya tergiur dengan apa yang dimilikinya, entah itu jabatan ataupun harta yang dimilikinya, tapi selama kita mengingat apa yang menjadi hak yang perlu kita makan, yang perlu kita ambil, ya kita tahulah membedakan mana hak kita, mana yang bukan hak kita, seperti itu Kak. Iya, jadi kembali pada diri sendiri ya, bahwa diri kita adalah cerminan terhadap orang lain. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kembali tadi di kampung kita ini di Kabupaten Sinjai. Dari perspektif tokoh perempuan ini, Al, ya. Bagaimana Anda melihat pembangunan di Kabupaten Sinjai dari segala aspek? Pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan sosial. Kalau pendidikan ya lumayan meningkat. Apa buktinya? Buktinya itu dengan banyaklah Kak yang dari segi mulai dari tingkatan dari kurikulumnya, metode-metode penelitian yang diambil guru-gurunya pada saat ini lebih kepada mengikuti apa yang menjadi perkembangan digitalisasi seperti itu Kak. Itu terjadi di mana itu? Di Sinjai. Pernah riset? No, tidak. Cuman itu yang menjadi biasanya seperti fakta lapangan yang kita temui di guru-guru, biasanya dituntut untuk cepat tanggap. Itu di desa atau di kota? Di kota dan desa Kak. Desa-desa. Kalau desa-desa terpencil saya. Di Sinjai itu masih ada beberapa desa loh yang sekolahnya harus gurunya dan siswanya harus jalan kurang lebih 10 km untuk sampai dan ada belajar. Kak. Iya. Terutama pada saat boomingnya COVID-19 yang mengharuskan anak-anak, terutama anak SD. Tetangga saya, salah satu guru saya juga pernah menangis dikarenakan rumah kan di masa pandemi kemarin Kak, waktu masih terlalu ketat, guru itu harus mendatangi siswanya, kelompok-kelompok di rumah siswa tersebut. Nah, siswa yang didatangi itu jauh rumahnya itu ya cukup melewati terjal, curam dan lain-lain. Dan sampai gurunya itu menangis melihat itu terus yang dilakukan setiap harinya selama pandemi itu berlangsung. Miris ya? Miris. Lalu tadi Anda bilang ada peningkatan. Cuman dari segi sistem ya meningkat. Sistemnya ada peningkatan. Ya, tetapi dampaknya langsung di lapangan. Kan standar untuk mengatakan bahwa sistem itu baik kan ketika dampaknya juga terrealisasi secara maksimal di lapangan. Itu kan juga contoh di satu saja. Saya tidak tahu di kampung-kampung lain, makanya saya bilang lebih ke sistem. Enggak, pertanyaan saya ini secara universal ini di 9 kecamatan.
Saya tidak pernah ke Oh, 9 tidak pernah ya? kecamatan ya Kak. Kalau Cuman misalnya kondisi ekonomi, bagaimana Anda melihat kondisi ekonomi di Kabupaten Sinjai? menurun. Kenapa menurun? Karena ya dikarenakan juga Covid lagi. stabil ya COVID. Kemudian tingkat ini yang kemarin BBM, apalagi ya kenaikan harga minyak, kelangkaan harga minyak. Saya tidak tahu kenapa minyak bisa langka. Tapi kemarin sempat ikut aksi demonstrasi kan? Iya, Oh, keren, luar biasa. Salut saya melihat perempuan-perempuan yang turun ke jalan. Ya belajar Kak. Iya, semuanya kan belajar. Kalau misalnya dalam bidang kesehatan, Kalau di bidang kesehatan merosot. Tadi menurun, ini merosot. Heeh. Kenapa merosot? Karena tingkat kestabilan kesehatan masyarakat itu ya itu kemarin maksudnya harus vaksin inilah, mau ambil ini harus vaksin, harus sampai kemarin juga waktu intinya selama 2 tahun ini tingkat kesehatan itu menurut saya ada isu-isu miring yang mengatakan bahwa itu diambil sebagai ajang money politik lah. yang mana itu? Itu yang COVID-19 yang Ya. menurut saya. Tapi ya kembali lagi ke orang yang bertahta sekarang. Apakah dia tidak melihat bagaimana kemirisan dari apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, apalagi yang perekonomiannya ya cuman bisa dibilang makan sehari pun. Jadi dari segala polemik yang didiskusikan tadi, menurut Anda apa penyebab utamanya itu semua? Penyebab utamanya sih ya COVID-19. Iya kan, tetapi kan di dalam setiap kita ini kan hidup dalam satu negara ya. Saya pikir dalam satu negara kedudukannya kita setiap ada permasalahan negara harus hadir di situ. Ya betul. Jadi menurut Anda terkait dengan kondisi saat ini negara gagal atau tidak? Kalau dibilang gagal, ada sih ranah yang maksudnya peningkatan pembangunan ya oke. Di mana itu? Di pusat. Di pusat. Dengan Tapi- pemindahan ibu kota. Ya baru rencana Kak, baru Oh, rencana. Iya, iya. Itu, Kak. Kalau segi pembangunan iya, tapi kita lihatlah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kita sibuk membangun ini itu dan semacamnya yang membangun jalan tol yang semakin memperpadat. Jalan tol itu kan dibangun untuk sebagai solusi, tapi kok semakin menjadi Kacau apa? jadinya Iya, ya. seperti itu. Jadi menurut saya lihatlah kepentingan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Jangan kepentingan yang hanya menghususkan kepada beberapa saja. Kelompok ya. Ya, kelompok saja. Jadi menurut Anda apa yang semestinya dilakukan oleh orang muda seperti kita ini? Melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus menjadi solutor dari segala ketimpangan yang terjadi. Yang jelas satu Kak, apa ya, kita sebagai orang di daerah perlu peka dan stay di kampung gitu untuk membangun daerah kita. Jangan sampai kita tapi kembali lagi sih dari misi seseorang. Ada orang yang mungkin menimba di luaran sana ilmu kemudian dia bawa di kampung, tapi beda juga dengan orang yang memang betul-betul stay kampung, stay daerah, jadi dia benar-benar tahu apa yang terjadi. Bisa saja mereka mampu untuk sama-sama berkolaborasi sehingga membuat daerah Sinjai itu lebih Tapi seperti sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial edukatif mungkin? kemarin ya. Sebenarnya harus bukti Kak, cuman karena Ya ini perlu untuk teman-teman tahu. Itu kan pengalaman-pengalaman seperti itu kan bisa jadi ajang pembelajaran juga untuk teman-teman pemuda lainnya supaya lebih progres di Iya, kampungnya Kak. masing-masing. Iya Kak. Mungkin ada pengalaman inovatifnya Al di kampungnya terkait dengan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang kepemudaan untuk berkontribusi bersama membangun bangsa ini. Kemarin waktu dari dulu sih sebenarnya impian. Tidak apa-apa. Silakan. Iya Kak. Seharusnya sekarang kan sudah enak karena ada apalagi FTBM. Taman Baca yang dirintis oleh Kak Yani.
yang harusnya pemuda-pemuda di setiap daerah itu harus tanggap menerima respon dari hal tersebut. Kenapa? Karena yang harus dibangun di daerah kita, khususnya di Sunjaya itu ya tingkat kecakapan literasinya, terutama di masyarakat, di anak-anak kecil. Jangan sampai kita maksudnya anak-anak di daerah kita yang masih bayi sudah dikasih pegang seperti ini Kak, gadget, dan dikuasai oleh yang belum menjadi Menurut Anda konsumsinya. apa yang membuat generasi kita, generasi sejaman kita ini tidak mampu memanfaatkan ponsel cerdas misalnya? Saya rasa penyalahgunaan yang mungkin juga belum terkontrol oleh orang-orang rumah seperti itu Kak. Harusnya ketika kita memberikan gadget kepada anak kecil, kita harus memberikan batasan waktu sampai di mana dan batasan yang mana harus aplikasi yang mereka kelola. Karena itu yang sangat merespon apa yang menjadi respon sehari-hari dari seorang anak kecil seperti itu. Jadi kalau memang anak kecil dibiasakan untuk bolehlah main game sedikit, tapi tingkat literasi membaca dan segala apapun itu perlu untuk diajarkan sejak dini seperti itu Kak. Tapi kan ibu-ibu, bapak-bapak ini kan tidak sama dengan pemikirannya dengan kita ini. Ya. Jadi bagaimana membuat mereka sama dengan kita untuk memberikan nasihat kepada anak-anak misalnya? Itulah fungsinya pemuda, pemuda dan pemudi di setiap daerah, terutama bagi mereka yang berkecimpung di Karang Taruna. Yang saya rasa setiap daerah punya Karang Taruna, di mana tempat itu saya rasa pemuda-pemuda Karang Taruna harus meskipun tidak berkecimpung di Karang Taruna, ataupun intinya pemuda-pemudi yang ada di daerah di 9 kecamatan di daerah Kabupaten Sinja itu harus memberikan edukasi lah kepada, bukan bersifat untuk menggurui tapi sharing. Enggak, memang harus menggurui bagi mereka yang tidak tahu. Sharing informasi terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan media elektronik kepada anak kecil, supaya kita tidak tertinggal dengan kemajuan bangsa lain seperti itu. Memang kita tertinggal ya. Tertinggal Kak, dari segi literasi pun tertinggal banget. Iya. Al memang aktif di Karang Taruna? Tidak. Tapi punya taman baca? Punya koleksi buku, taman baca tidak. Punya koleksi buku. Tapi koleksi bukunya koleksi personal, pribadi mungkin. Kenapa Kak? Koleksi pribadi. Ya, saya pernah punya niat untuk ceritanya untuk kayak mengadakan literasi di daerah. Cuman untuk mengelola itu partnernya Kak, Nanti kita partner. Iya, karena mungkin dengan cara-cara seperti itu kita bisa terlibat dalam pembangunan seperti yang dibahasakan tadi ya. Bahwa pemuda hari ini harus stay di kampung, kan tadi dikatakan. Iya. Untuk sama-sama membangun. Jadi selama ini Al masih stay, belum sama-sama membangun di kampungnya? Atau dari dulu sudah stay dan sama-sama membangun? Iya, berusaha membangun Kak. Berusaha membangun. Tapi menurut Al ini kan aktif juga di berbagai organisasi. Dan tadi beberapa Kak, enggak berbagai. Ya, beberapa organisasi lah. Ya. Enggak apa-apa, itu pembelaannya. Meskipun faktanya banyak organisasi. Jadi Al ini kan aktif di beberapa organisasi ya. Dan sampai hari ini masih aktif di kegiatan-kegiatan sosial edukasi. Sebagai sosok perempuan, tadi kan mengaku single, enggak apa-apa kita diskusi ini. Ini motivasi untuk teman-teman. Biasanya kan teman-teman saya kan begitu, biasanya siang hari teleponan. Jadi hidupnya seolah-olah hanya menghabiskan hari-harinya dengan menghabiskan dalam wilayah asmara kayak begitu. Motivasi mungkin dari Al untuk bagaimana supaya tidak terjebak dalam dunia asmara dan bisa fokus dalam karir. Atau fokus melakukan apa-apa yang kita impikan supaya lebih berguna lah terhadap lingkungan. Gunakanlah waktumu sebebas mungkin seperti itu. Karena ketika kita masih sendiri, masih lajang seperti itu, kita mampu melakukan banyak sesuatu hal yang bermanfaat untuk, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi bermanfaat untuk orang lain juga seperti itu Kak. Dan menurut saya seperti kata Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ketika tidak
ilmu pengetahuan itu ibarat air, ketika tidak mengalir maka ia akan Keruh dan kotor. dan ya seperti itu Kak. Jadi menurut saya sama seperti pribadi kita, ketika tidak senantiasa diasah, senantiasa berpetualang, senantiasa melakukan segala apapun proses pencarian jati diri, ya akan stagnan dan tumpul dangkal seperti itu Kak. Ya, motivasi juga mungkin untuk orang-orang seperti saya, Al. Saya ini kan kalau sudah terlanjur nyaman dalam wilayah rasa, saya itu kadang bahwa dunia ini milik saya dengannya. Bagaimana caranya sih supaya bisa keluar dari dunia seperti itu? Saya juga kadang ingin menggenggam dunia, tapi terlanjur nyaman di sini misalnya. Ya yang namanya jodoh itu kan tidak kemana Kak. Gitu. Iya. Jadi selama beda lah Kak ranahnya kalau misalnya kita sendiri dengan yang melakukan yang asmara lah, menjalin asmara, beda ranahnya. Kenapa? Karena kalau sendiri itu kita bebas melakukan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada banyak hal yang bisa kita galih dan kembangkan di daerah kita seperti itu. Nah, itu dia. Untuk menjadi sendiri ini yang susah. Karena kan kalau sudah berdua ini sudah menyenangkan ini. Lalu bagaimana caranya saya memilih sendiri? Ketika berdua misalnya sudah menyenangkan. Misalnya masuk organisasi atau melakukan berbagai bentuk kegiatan edukasi yang mengedukasi, terutama melestarikan hal apa saja yang perlu dilestarikan di daerah kita, seperti itu Kak. Tapi memang saya tertarik tadi yang dikatakan Al. Yang mana Kak? Jodoh itu tidak kemana. Karena jodoh tidak kemana, tidak mungkin dia ke sini. Jadi kita yang harus ke sana. Kira-kira begitu Al ya? Ya kenapa larinya ke jodoh ini Kak? Enggak, supaya orang tidak perlu repot untuk merenungkan apakah saya punya jodoh atau tidak. Ya. Biasanya kan orang dilema dalam banyak, bahkan saya sering dilema. Saya punya jodoh atau tidak ya? Apakah saya juga masuk dalam kategori ciptaan Tuhan yang berpasang-pasangan atau tidak ya? Iya, itu sering saya renungkan itu. Jadi saya butuh motivasi dari Al ini supaya saya tetap semangat menjalani hari-hari saya. Seperti itu Kak. Apa ya? Kalau dari kan orangnya berbeda-beda Kak. Kalau saya ya selama masih bisa bebas, ya silahkan gunakan masa mudamu dengan baik. Masalah asmara itu ya soal belakang lah, seperti itu. Karena pasti Tuhan akan mempertemukan. I believe it. Mempertemukan dengan jodoh. Nah tadi kembali, Al kan suka nulis puisi. Biasanya kan perempuan itu butuh kepastian. Puisi ini kan fiksi. Perempuan itu butuh kepastian. Iya kan, umumnya kan kita menjumpai di mana-mana kita Iya, pada umumnya. Iya. Umumnya. Kenapa ndak mau begini? Ditanya misalnya teman-teman perempuan. Saya ndak suka laki-laki yang dramatis. Saya suka laki-laki yang pasti-pasti aja. Tapi Anda suka nulis puisi-puisi itu kan tidak pasti-pasti amat. Bagaimana Anda tertarik di wilayah itu? Kalau masalah puisi ini Kak, tertarik dari SD. Puisi. Karena menurut saya puisi itu adalah tempat mengekspresikan apa saja yang menjadi apa yang kita lihat, apa yang kita analisa, apa yang terjadi di lingkungan kita. Lewat menulis juga kita bisa meluapkan kecamuk amarah, ataukah lewat menulis itu kita bisa menggenggam dunia. Kenapa? Karena saya kalau diskusi dengan orang yang suka nulis ragu-ragu saya. Jangan sampai dia tersinggung dan hancur nasibku dalam tulisannya. Itu Kak. Iya kan begitu. Belum jago amat Kak. Baru mencoba. Ya. Tapi kan begini. Jadi kalau Anda misalnya nulis puisi menyenangkan. Jadi di situ kadang saya penasaran sama teman-teman. Kan saya punya banyak teman-teman perempuan sering diskusi ya. Katanya dia maunya kepastian. Jadi pas saya kadang temukan dia sedang bersedih. Kenapa kamu sedih? Saya menemukan kenyataan, saya menemukan kepastian yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi menangis. Yang sakit ini yang membuat dia sakit bukan ketidakpastian, justru kepastian yang membuat dia sakit. Lalu kemudian bergembira lagi. Apa yang membuat kau bergembira? Saya tenang mendengarkan lagu-lagu. Padahal lagu-lagu itu kan tidak pasti, itu fiksi itu lagu-lagu. Jadi artinya kadang ada kepastian yang menyakitkan dan justru kadang fiksi lah yang menyelamatkan. Iya. Kira-kira begitu mungkin, Alia. Iya, Kak. Mungkin terakhir ada motivasi mungkin untuk teman-teman perempuan di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, di seluruh dunia kalau perlu.
Diam berarti mati. Mm-mm. Jadi selama bisa berkelana ya kenapa tidak? Why not? Kemudian gunakan waktumu sebaik mungkin. Jangan pernah jadi saksi, tapi berikanlah aksi. Seperti itu. Itu. Dan ada juga pepatah yang mengatakan orang-orang yang takut bermimpi itu adalah orang yang paling termiskin di dunia. Kenapa? Karena ya mimpi itu kan gratis. Masa untuk bermimpi kita tidak punya, ya kan? Bermimpilah setinggi langit, karena kalau kamu jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya adalah jadilah bintang itu. Luar biasa sekali. Sebagai ini mungkin masih ada harapannya yang disampaikan kepada publik dari segi bagaimana perempuan tetap bisa menjadi perempuan karir, atau bagaimana menjadi perempuan yang mampu bertahan dalam prinsip untuk meskipun single tapi berguna. Gitu. Kalau saya silahkan perbanyak, buatlah target dalam hidup. Misal dalam sepekan itu apa yang dilakukan, per bulan itu apa dilakukan, kemudian per tahun itu apa, dan capai target itu. Kalau misalnya target itu tidak tercapai, ya silahkan beri punishment untuk yourself, karena itu mampu mendorong kita untuk lebih disiplin, terutama dalam memupuk diri kita, memberikan nutrisi dan suplai apa saja yang harus kita konsumsi sebagai itu tadi Kak, madrasah pertama. Madrasah pertama. Ya. Oke, thank you Al. Jadi saya pikir untuk kesempatan kali ini cukup menarik berdiskusi dengan salah satu tokoh perempuan Kabupaten Benar, Sinjai. terima kasih Kak. Al, ada banyak sekali pengetahuan yang bisa kita petik. Nah, terakhir saya menyampaikan kutipan Al yang mengutip Imam Syafi'i bahwa sejernih-jernihnya air ketika terbendung, maka lama-kelamaan akan keruh dan kotor. Karena itu berpetualanglah, belajarlah. Saya pikir untuk kali ini cukup. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, demi kelancaran kegiatan ini serta podcast-podcast kedepannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman.